Kalau ibu mengizinkan anak ibu keluar sama yang bukan mahram, hadirin orang tua kami yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini, malam yang ke-23, alhamdulillah orang tua kami masih istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari malam yang pertama, yang kedua, ketiga sampai malam yang sekarang ini, begitu banyak cobaan di dalam bulan suci Ramadan. Adalah yang sewaktu bulan suci Ramadan tak ada uangnya. Maafnya cakap, untuk beli bukaan untuk anaknya pun tak ada duitnya. Diusahakanlah sama orang tuanya bagaimana anak biar supaya makan enak sama-sama temannya. Dan ada juga sewaktu bulan suci Ramadan, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ia susah mencari rizki dari Allah. Setelah datangnya bulan suci Ramadan, rizki itu berlimpah kepadanya. Ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah itu semua sudah kita lalui. Dan alhamdulillah di malam yang ke-23, ibu-ibuku, orang tuaku semua masih istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Semoga ibu-ibuku, orang tuaku masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tema, yaitu mendidik anak tentang makna bulan suci Ramadan. Yang pertama ini anak ada dua versi, Bu. Ada sifat anak dianya ini keras, dan ada sifat anak yang kedua ini lembut. Yang keras ini dia selalu membangkang sama orang tuanya, selalu bercakap kotor sama orang tuanya, selalu durhaka sama orang tuanya. Dan yang kedua ini sifatnya lembut. Disuruh orang tuanya nak cuci piring langsung dikerjakan. Dan itu pasti ada dialami sama orang tua. Di dalam keluarga, di dalam anak itu 5 orang gak sama semua sifatnya. Pasti berbeda-beda. Anaknya 2 aja sifatnya itu gak sama, pasti berbeda. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut. Dan itulah kodratnya selaku dia seorang hamba Allah. Kalau seandainya Allah buat anak tersebut dianya lurus-lurus saja, insya Allah orang tua ini tak bakalan stres. Kalau seandainya orang tua dibuat Allah anaknya semuanya bagus, gak semua orang tua memiliki anak yang bagus-bagus. Orang tuanya selalu bersedekah, baiknya na'udzubillah, bahkan orang tuanya mubalik, orang tuanya tahu tentang agamanya. Pasti ada di antara anak-anaknya yang stres dilihat orang tuanya melihat anak tersebut. Dan itu adalah kewajiban orang tua. Pada malam hari ini, disinilah kita kuatkan cara mendidik anak biar supaya mereka tahu jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qur'an, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surah Yasin. Nanti di suatu masa, kata Allah, mulut kita akan dikunci sama Allah, tangan kita lah yang berbicara, kaki kita yang berbicara, mata kita lah yang berbicara, telinga kita yang berbicara. Semua organ tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki akan berbicara kecuali lisan kita. Yang mana anak ibu dilahirkan ke muka bumi ini akan meminta tuntutan sama ibu. Ibu seorang haji, ibu sedekah tak pernah tinggal, sholat sedekah subuh tak pernah tinggal, sholat sunnah tak pernah tinggal. Ibu mau masuk ke dalam surga Allah di stop sama anaknya. Stop ya Rob. Kenapa? Emang dahulu orang tua saya dianya selalu beribadah kepadamu, selalu menyantuni anak yatim, menjaga
miskin, selalu bersedekah, tapi tak ridho orang tua saya masuk ke dalam surgamu dikarenakan aku selaku anaknya tak pernah diajarkan agama. Tak pernah aku ya Rabb dimasukkan ke MDPA, tak pernah aku dimasukkan ke sekolah agama. Aku buta ya Rabb dengan sekolah agama, aku buta ya Rabb dengan agama dikarenakan orang tua aku tak mau memasukkan aku ke dalam agama. Dicampakkan lagi, tak guna amal ibu yang banyak itu dikarenakan anak ibu dianya tak pernah ikut sekolahkan agama. Begitu juga kita selaku orang tua. Disinilah kita, apalagi bulan suci Ramadan ini, anak kita tolong dijaga, Bu. Apalagi ibu yang memiliki anak yang wanita, jangan sembarangan ibu lepaskan kepada laki-laki lain. Jangan sembarangan ibu lepaskan kepada yang bukan mahramnya, karena itulah puing-puing untuk memasukkan ibu ke dalam nerakanya Allah. Gampang kali, Bu, permisi ya Bu, yang bawaan, silakan. Itu orang tua mau gitu. Pahit-pahit aku bicara. Itulah orang tua yang tak sayang sama anaknya. Itulah orang tua yang menjerumuskan anaknya dan orang tuanya ke dalam nerakanya Allah. Siapa yang mengizinkan anaknya keluar kepada laki-laki yang bukan mahramnya, beliaulah orang tua yang tak sayang kepada anaknya. Apalagi bulan suci Ramadan. Alasan ngabuburit ada kan? Asmara subuh. Masya Allah. Kata-katanya udah mesra. Asmara subuh. Mau bawa anak ibu ya? Iya bawa. Mulai dari habis subuh, udah jadi yang lewat Bang. Tolong ya Bang jemput aku di simpang sini ya Bang ya. Iya nanti aku datang aja ke rumahku, minta izin sama mama. Mamaku selalu ngasih dia itu. Walaupun mamaku orangnya cerewet, tetapi kalau untuk abang datang ke rumah, abang benar-benar bicara, itu abang kasih. Orang tua mau itu. Dan kalau ibu mengizinkan anak ibu keluar sama yang bukan mahram, berarti ibu menguatkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengoklah, zaman sekarang ini hati-hati, apalagi bulan suci Ramadan, Bu. Ingat, kita ini belum tentu Ramadan datang tahun depan kepada kita. Jadi intinya tolong selagi ada anak ibu yang perempuan, tolong dijaga. Karena itulah harta yang paling berharga. Kalau sudah tercoreng harga diri anak awak, tak ada lagi harta, tak ada lagi harga di mata orang lain. Dan juga kepada anak-anakku yang masih kecil-kecil, disinilah kalian bagaimana caranya untuk belajar menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini bulannya bagi kita ini, kalau untuk orang lain ini tak bakalan tahu. Kalau seandainya kita ini pura-pura puasa, berarti orang ini bakalan percaya aja. Ingat, dimanapun kita berada, Allah pasti akan selalu melihat kita. Ustaz, berarti itu Allah itu punya mata? Tidak. Saya pernah nggak usah saya sebutkan. Di situ tempatnya bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Siapa yang mengatakan kaidahnya Allah bersemayam di atas arsy, secara hakikatnya ia sudah kafir. Allah tidak bertempat, Allah maujud bila makan. Seandainya ia mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah ada tempatnya yaitu di arsy. Kata kasarnya kalau kita ahli sunnah wal jamaah, nahdatul ulama, tak sah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, ia mengimami kita seorang makmum. Karena beliau meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Ingat, akidah kita Allah maujud bila makan. Allah itu ada, tetapi Allah tidak bertempat. Allah dekat kepada kita, tidak bersentuhan, dan Allah jauh kepada kita, tidak berantara. Kapan Allah itu dekat sama kita? Di saat kita
selalu ikhlas menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada malam hari ini selalu diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini menjadi keberkahan kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Bu sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.